Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yola Luis dengan NIM 01.023.00343 dengan dua rekan saya, Nabila Putri Jayanti dengan NIM 01.023.00349 dan Nabila Bening Lestari dengan NIM 01.023.035. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dan mendengarkan presentasi kami kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi hukum agraria berdasarkan studi kasus sengketa tanah bersertifikat ganda yang diampu oleh Dr. Anda Setiawati tahun ajaran 2024-2025 Universitas Trisakti. Sebelum masuk ke materi presentasi, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama, fungsi dan manfaat tanah. Sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa atau konflik tanah yang sejak dahulu terjadi. Penerapan makna sengketa pada bidang pertanahan melahirkan istilah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan sebagai perselisihan yang menjadikan tanah sebagai objek persengketaan. Dengan diberlakukannya UU PA, ini merupakan suatu terobosan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan aturan pertanahan yang berlaku. Tindak lanjut dari sengketa tanah yang timbul dalam masyarakat tentu memiliki upaya yang dapat diselesaikan melalui suatu wadah, seperti melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN, yang dikuatkan dengan tertibnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Disusun dengan memperhatikan sisi aspirasi serta peran masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan secara umum. Adapun sertifikat ganda yaitu sebidang tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat dengan objek yang sama. Selanjutnya, metode penelitian. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam presentasi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yuridis atau hukum dilihat sebagai norma atau solen. Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan normatif atau hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau Dostsein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dalam pendaftaran tanah adalah yang pertama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, yaitu dengan diberikannya sertifikat tanah agar dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak tersebut. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada Badan Pertanahan mengenai data fisik, data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar diinformasikan atau dipublikasikan kepada umum atau asas publisitif. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, yaitu setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah wajib mendaftar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus sengketa tanah bersertifikat ganda, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang objek pendaftaran tanah. Materi pembahasan, yang pertama kronologis, yang kedua alat bukti, yang ketiga dasar hukum, yang keempat posita penggugat dan tergugat, yang kelima pertimbangan majelis hakim, yang keenam kesimpulan. Kronologisnya, yang pertama, penggugat ingin melakukan kegiatan balik nama sertifikat yang ternyata sertifikat tersebut ganda. Yang kedua, setelah diselidiki, ternyata yang menggandakan adalah notaris dari keluarga penggugat yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga, notaris tersebut juga telah memalsukan tanda orang tua penggugat untuk menggunakan sertifikat sebagai jaminan suatu bank. Yang keempat, penggugat menggugat notaris, kantor BPN, dan bank yang menjadi tempat penjamin notaris. Selanjutnya, alat bukti. Yang pertama, sertifikat hak nomor 719 garing Semanan garing 1987, luas 569 meter persegi, nama pemegang hak Mawi bin Riban, orang tua ahli waris. Yang kedua, sertifikat hak milik nomor 799 garing Semanan garing 1981, luas 1108 meter persegi, pemegang hak Mawi bin Riban, orang tua ahli waris. Yang ketiga, surat pernyataan pemilikan tanah dan rumah kepada ranta atau salah satu ahli waris dengan tanda tangan hak Riban Nawi di atas materai tanggal 20 Januari 1985. Yang keempat, fotokopi Badan Pertanahan Nasional nomor 3
tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dasar hukumnya pasal 1365 KUH Perdata, pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 32 Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, Putusan MA garing 5 garing yuridis garing perdata garing tahun 2018, pasal 11 ayat 3 Permen atau Peraturan Menteri Agraria nomor 11 tahun 2016. Selanjutnya kita akan lanjut ke posita penggugat dan jawaban tergugat. Posita penggugat. Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penggugat mendalilkan SHM nomor 719/Semanan/1981 atas nama Haji Mawi bin Riban seluas 589 meter persegi dan SHM nomor 719/Semanan/1981 seluas 1108 meter persegi atas nama Haji Mawi bin Riban adalah sah dan merupakan tanah milik penggugat sebagai pemilik sertifikat yang beritikat baik. Tergugat 1, tergugat 2, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan tergugat 3 tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, 1. Gugatan penggugat diajukan tanpa dilakukan mediasi. Yang kedua, penggugat membacakan gugatannya. Yang ketiga, melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik, surat, menghadirkan saksi, dan menyerahkan kesimpulan. Selanjutnya, kita ke pertimbangan hakim. Akta jual beli nomor 15/Cengkareng/1991 tanggal 6 Juli 1991 dan akta jual beli nomor 16/Cengkareng/1991 terdapat kejanggalan. Dari kejanggalan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa akta jual beli di atas dinyatakan tidak sah dan cacat hukum. Para penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan para penggugat. Maka para tergugat dan turut tergugat dinyatakan kalah. Kesimpulan dari presentasi kami adalah 1. Dalam praktek pasal 32 ayat 2 PP Pendaftaran Tanah mengenai daluarsa pengajuan keberatan dan gugatan atas sertifikat tanah tidak menjadi acuan bagi pengadilan dalam memutus perkara. Kesimpulan yang kedua, keberadaan sertifikat sangat penting dikarenakan sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang sangat kuat sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria. Kesimpulan yang ketiga, pembelian beritikat baik dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, pembelian tanah harus sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebaikan bagi kita semua.